Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 6, yang pada kesempatan kali ini akan membahas materi mengenai anggaran tenaga kerja. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nikadek Natalia Intan Pratiwi dengan NIM 2117051021. Kemudian ada Komang Ratna Dewi dengan NIM 2117051022. Kemudian ada Diah Ayu Prastiah Ningsih dengan NIM 2117051024. Kemudian Rosalina Novianti dengan NIM 2117051026, dan yang terakhir yaitu Rioni Mahadewi dengan NIM 2117051031. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian anggaran tenaga kerja akan dibahas oleh saya sendiri. Namun sebelum beranjak ke pengertian anggaran tenaga kerja, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai tenaga kerja itu sendiri. Nah, umumnya tenaga kerja yang bekerja di perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja langsung atau direct labor dan tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor. Tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi dan biayanya dikaitkan dengan produk yang dihasilkan. Nah, yang dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja langsung, contohnya buruh pabrik yang mengikuti kegiatan proses produksi dari bahan baku sampai dengan barang jadi. Tenaga kerja langsung memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yang pertama, besar kecilnya biaya yang dikeluarkan oleh tenaga kerja langsung berhubungan langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Dan yang kedua, biaya yang dikeluarkan oleh tenaga kerja langsung merupakan biaya variabel. Dan yang ketiga, kegiatan tenaga kerja ini dapat langsung dihubungkan dengan produk akhir untuk penentuan harga pokok. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung merupakan tenaga kerja yang berperan secara tidak langsung dalam proses produksi dan biayanya dikaitkan dengan BOP atau biaya overhead pabrik. Tenaga kerja tidak langsung memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, biaya untuk tenaga kerja tidak langsung berhubungan secara tidak langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan oleh tenaga kerja tidak langsung merupakan biaya yang bersifat semi-fix atau semi-variabel. Biaya semi-fix atau semi-variabel merupakan biaya-biaya yang mengalami perubahan namun tidak sebanding dengan tingkat perubahan kegiatan produksi. Dan yang ketiga, tempat bekerja dari tenaga kerja tidak langsung tidak selalu di pabrik, namun juga bisa di luar pabrik. Nah, untuk pengertian anggaran tenaga kerja sendiri, anggaran tenaga kerja merupakan anggaran yang merencanakan secara terperinci mengenai upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja untuk periode yang akan datang. Anggaran tenaga kerja meliputi rencana tentang kapan waktu dikerjakan produknya, kemudian tarif upah dari tenaga kerja tersebut, kemudian jumlah waktu yang diperlukan untuk mengerjakan produk tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya terkait dengan manfaat anggaran tenaga kerja. Banyak yang menganggap bahwa anggaran tenaga kerja ini baik dan benar itu disebabkan oleh sistem perusahaan yang telah menjamin adanya kesejahteraan dari para pekerjanya. Maka dari itu perusahaan dapat merencanakan anggaran tenaga kerja yang cermat dan juga terperinci. Adapun manfaat dari anggaran tenaga kerja itu untuk mengetahui terdapatnya tenaga kerja secara lebih efisien, dapat menghitung harga pokok secara tepat, lalu dapat melakukan adanya mengatur biaya tenaga kerja secara lebih efisien dan dapat dipakai untuk alat pengawasan biaya tenaga kerja. Selain manfaat, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran biaya tenaga kerja, yaitu yang pertama kebutuhan tenaga kerja, yaitu ditentukan oleh volume produksi, sedangkan volume produksi ini ditentukan pada volume penjualan. Yang kedua yaitu teknologi produksi. Jadi di saat perusahaan menggunakan teknologi produksi padat karya atau yang disebut teknologi sederhana, maka dari itu adanya kebutuhan tenaga kerja yang lebih banyak. Sedangkan pada perusahaan yang menggunakan teknologi pada modal atau bisa disebut dengan teknologi yang canggih, penarikan tenaga kerja yaitu mencari
dan mempengaruhi adanya tenaga kerja agar dapat melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam perusahaan. Yang selanjutnya itu gaji dan upah. Jadi gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja ini itu menurut kebijakan pengupahan yang diatur oleh negara mencakup upah dan gaji minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah yang tidak termasuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu. Dan yang terakhir yaitu pengawasan tenaga kerja. Jadi pengawasan tenaga kerja ini adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan adanya peraturan perundang-undangan di bidang tenaga kerja. Baik, sekian dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Dia Ayu Prastianingsih dengan NIM 21170511024. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai informasi yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja. Di sini kita cantumkan yaitu ada 4 informasi. Yang pertama yaitu jenis produk. Nah, ketika kita akan membuat anggaran biaya tenaga kerja, tentunya kita harus menentukan terlebih dahulu jenis produk yang akan kita buat gitu. Contohnya, di sini kita mengambil contoh perusahaan sepatu. Nah, tentunya di sini mereka akan membuat jenis produk yaitu sepatu gitu. Jadi, nanti jenis produk ada berapa jenis produk yang akan kita buat gitu. Misalkan ada satu jenis namun dua macam gitu. Misalkan sepatu anak-anak sama sepatu dewasa. Nah, jadi itu harus kita tentukan terlebih dahulu gitu agar kita bisa menentukan nanti anggaran biaya tenaga kerja kita gitu. Kemudian yang kedua yaitu ada tingkat produksi. Nah, tingkat produksi yaitu seberapa banyak produk yang akan kita buat gitu. Jadi misalkan kita ini kan perusahaan sepatu gitu. Kemudian kita akan membuat misalkan dalam 1 bulan kita membuat 3.000 sepatu, 1.500 untuk yang dewasa, 1.500 untuk yang anak-anak seperti itu. Jadi semua itu harus kita pikirkan gitu, berapa tingkat produksi yang ingin kita buat seperti itu. Agar ketika kita membuat anggaran, oh jenis ini, kemudian tingkat produksinya segini gitu. Jadi nanti anggarannya kira-kira berapa ya gitu. Jadi nanti kita harus bisa gitu loh untuk memprediksinya gitu. Kemudian yang ketiga yaitu DLH, Direct Labor Hours, yaitu jam tenaga kerja yang dibutuhkan gitu. Jadi ketika kita akan membuat suatu produk, kita harus menentukan gitu berapa jam kerja yang dibutuhkan dalam membuat satu produk sepatu ini gitu misalkan. Misalkan dalam 1 hari ada 8 jam kerja untuk pegawai gitu. Kemudian untuk memproduksi sepatu dewasa, satu sepatunya yaitu 30 menit gitu misalkan. Kemudian yang anak-anak 15 menit gitu misalkan. Nah, itu nanti kita akumulasikan gitu. Oh, dengan jam kerja 8 jam, kemudian dengan waktu satu produknya sebesar setengah jam dan 15 menit gitu. Nanti 1 hari kita bisa membuat berapa banyak produk gitu dari yang kita buat itu gitu. Kemudian yang keempat yaitu tarif atau upah gitu. Nah, ketika kita telah menentukan, oh targetnya dalam 1 hari kita bisa mencapai misalkan 10 produk untuk satu pegawai gitu. Jadi kita harus menentukan berapa tarif yang akan kita berikan kepada pegawai itu gitu. Untuk 1 hari kerjanya gitu, 8 jam kerjanya seperti itu. Biasanya perusahaan bisa menentukan dengan jam kerja ataupun dengan berapa banyak yang telah berhasil dia hasilkan seperti itu, tergantung kebijakan dari perusahaan masing-masing gitu. Jadi misalkan ada juga kenapa kita harus menentukan tarifnya, karena kan kadang tuh ada tenaga kerja yang milih untuk lembur gitu agar dapat gaji yang lebih gitu. Nah, itu juga kita harus tentukan gitu berapa tarif untuk gaji dasarnya dan berapa untuk tarif yang upah lemburnya seperti itu. Jadi nanti ketika kita membuat anggaran biaya tenaga kerja itu semua dapat terrealisasikan gitu, dapat efisien sehingga semua data-datanya di sana kompleks gitu. Dari jenis produksi, kemudian tingkat produksinya segini, kemudian DLH-nya segini, kemudian tarifnya segini gitu. Jadi semua itu bisa kompleks dan efisien gitu.
kalaupun nanti anggaran biaya tenaga kerja kita yang kita berikan itu lebih gitu, atau dalam artian ternyata biaya tenaga kerjanya nggak sebesar anggaran kita gitu, itu kan nanti bisa dimasukkan ke dalam kas gitu, dalam kas untuk anggaran biaya tenaga kerja periode selanjutnya seperti itu. Dan apabila anggaran yang kita berikan kurang, ternyata lebih besar biaya, itu otomatis kita harus mencari cara kembali bagaimana caranya agar biaya tenaga kerja gitu anggarannya kita bisa pas gitu, entah itu kita meminimalisir pegawai atau semacam itu gitu. Nah, selanjutnya akan saya bacakan mengenai ilustrasi penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung gitu. Sebuah perusahaan berencana melakukan produksi barang A sebanyak 2.000 unit dan barang B sebanyak 1.500 unit per triwulan. Perkiraan penggunaan waktu tenaga kerja langsung untuk memproduksi 10 unit barang A membutuhkan waktu selama 5 hari dengan jam kerja per harinya yaitu 8 jam. Sedangkan memproduksi 12 unit barang B dibutuhkan waktu 4 hari dengan jam kerja 6 jam per harinya. Nah, diketahui tarif tenaga kerja langsung dalam proses produksi ditetapkan sebesar 25.000 per jam untuk barang A dan 20.000 per jam untuk barang B. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sebuah perusahaan itu mempunyai perbedaan gitu. Mempunyai perbedaan masing-masing kebijakannya gitu. Kadang kita menentukan satu harinya 8 jam, ada juga perusahaan lain yang menentukan bahwa satu harinya 6 jam. Ada juga perusahaan yang menentukan satu harinya 4 jam dan dibagi beberapa sesi gitu. Tergantung kebijakan dari perusahaan masing-masing. Begitupun dengan estimasi yang diberikan oleh perusahaan. Jadi kadang ada estimasi yang satu produknya itu lama ya gitu. Tergantung kesulitan juga gitu. Kadang perusahaan membuat keringanan gitu bagi pegawainya gitu. Kemudian ada juga perusahaan yang memberikan tarif yang lebih tinggi dari yang diinginkan pegawai, kemudian ada juga yang lebih rendah gitu. Jadi tergantung dari kebijakan masing-masing gitu. Nah, untuk ilustrasi dari penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung ini yang telah saya bacakan, nanti akan dijelaskan kembali oleh teman saya mengenai bagaimana cara penghitungan dan penyelesaian untuk membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung seperti itu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah pertama dalam informasi yang diketahui. Yang pertama yaitu jenis produk. Nah, jenis produk itu ada barang A dan barang B. Lalu ada tingkat produksinya, di mana tingkat produksi ini ada barang A, yaitu barang A-nya yaitu 2.000 per triwulan. Yang ketiga ada barang B. Barang B itu berjumlah 1.500 per triwulan. Nah, perhitungan DLH yaitu barang A 5 hari dikali 8 jam per hari dibagi 10 unit sama dengan 4 jam per unit. Lalu ada barang B, di mana perhitungan barang B yaitu 4 hari dikali 6 jam per hari dibagi 12 unit sama dengan 2 jam per unit. Nah, tarif upah TKL-nya itu adalah barang A sama dengan 25.000 per jam. Barang B sama dengan 20.000 per jam. Nah, begitu adalah dari langkah pertama dalam informasi yang diketahui. Lalu, saya di sini ada materi kedua yaitu langkah kedua dalam perhitungan biaya tenaga kerja langsung, di mana biaya TKL ini adalah produksi dikali DLH dikali tarif upah TKL, di mana biaya TKL barang A yaitu 1 sama dengan 2.000 dikali 4 dikali 25.000 sama dengan 200.000. Kedua, 2.000 dikali 4 dikali 25.000 sama dengan 200.000. Yang ketiga, 2.000 dikali 4 dikali 25.000 hasilnya 200.000. Yang keempat, 2.000 dikali 4 dikali 25.000 hasilnya sama juga hasil yang sebelumnya yaitu 200.000. Jadi di jumlah yaitu hasilnya adalah 800.000. Nah, total biaya tenaga kerja langsung ini yang menjadi produksi barang A di tahun tersebut sejumlah hasilnya adalah Rp800.000. Lalu di sini ada langkah kedua dari perhitungan biaya tenaga kerja langsung, di mana perhitungan dalam biaya tenaga kerja langsung ini ada biaya TKL barang B, yaitu yang pertama ada 1.500 dikali 2 dikali 20.000 sama dengan 60 juta. Triwulan adalah 1.500 dikali 2 dikali 20.000 hasilnya 60 juta. Triwulan 3 1.500 dikali 2 dikali 20.000 hasilnya 60 juta. Dan yang
triwulan keempat yaitu 1.500 dikali 2 dikali 20.000 hasilnya 60 juta rupiah sama seperti hasil yang sebelum-sebelumnya. Jadi dijumlahkan yaitu dari triwulan 1 sampai 4 hasilnya adalah 240 juta, di mana total biaya tenaga kerja langsung untuk memproduksi barang B di tahun tersebut sejumlah 240 juta. Perkenalkan, nama saya Rioni Mahadewi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai langkah pertama dan juga langkah kedua dalam penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Yang dimana pada langkah pertama terlebih dahulu menentukan informasi yang diketahui seperti jenis produk, tingkat produksi, perhitungan hingga tarif upah tenaga kerja langsung. Dan langkah kedua ada perhitungan mengenai biaya tenaga kerja langsung, dan pada langkah ketiga ini telah dikumpulkan informasi dan dilakukan perhitungan, maka pada langkah ketiga ini yaitu memasukkan semua informasi yang dibutuhkan ke dalam tabel. Sekarang pada slide terdapat tabel penyusunan anggaran biaya tenaga kerja untuk produksi barang A, yang dimana pada kolom pertama yaitu periode produksi barang A terdiri atas triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan juga triwulan keempat. Pada kolom kedua di sana terdapat produksi barang A, yang dimana diketahui bahwa setiap triwulan jumlah produksinya masih sama yaitu 2.000 unit. Kolom ketiga DLH barang A, yang berarti waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu produk yaitu 4 jam per unit. Pada kolom keempat, tarif tenaga kerja langsung barang A sebesar 25.000. Dan yang terakhir, biaya tenaga kerja langsung barang A sebesar 200 juta setiap triwulan. Yang angka ini didapatkan dari produksi barang A dikali dengan DLH dikali lagi dengan tarif tenaga kerja langsung, sehingga diperoleh 200 juta setiap triwulan. Bisa dilihat pada slide juga, di mana dalam 1 tahun jumlah produksi barang A sebesar 8.000 unit dengan total biaya tenaga kerja langsung sebesar 800 juta rupiah. Nah, itu dia tadi mengenai produksi barang A. Selanjutnya di sini bisa dilihat tabel penyusunan anggaran biaya tenaga kerja untuk produksi barang B, yang dimana masih sama. Pada kolom pertama terdapat periode produksi barang B terdiri dari triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan juga triwulan 4. Pada kolom kedua terdapat produksi barang B sebesar 1.500 unit setiap triwulan. Dan kolom ketiga DLH barang B sebesar 2 jam per unit. Dan kolom keempat tarif tenaga kerja langsung barang B sebesar 20.000. Dan kolom terakhir yaitu biaya tenaga kerja langsung barang B sebesar 60 juta setiap triwulan. Yang sama seperti perhitungan sebelumnya didapatkan dari produksi barang B sebesar 1.500 unit dikali dengan DLH yaitu 2, dan juga dikali lagi dengan tarif tenaga kerja langsung sebesar 20.000, sehingga menghasilkan 60 juta rupiah setiap triwulan. Nah, di sini juga bisa lihat jadi total produksi selama 1 tahun untuk barang B sebesar 6.000 unit dengan biaya tenaga kerja sebesar 240 juta rupiah. Demikian presentasi dari kami kelompok 6 mengenai anggaran tenaga kerja. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Kami memohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kekeliruan dan penggunaan kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman yang menonton. Kami akhiri dengan Parma Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam harmoni.